Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kopi Penunggu dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di channel Kopi Penunggu. Untuk sahabat Kopi Penunggu dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi di channel kami agar kalian bisa menyaksikan video-video terupdate dari kami. Dan jangan lupa juga untuk selalu tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Oke, sahabat Kopi Penunggu dimanapun kalian berada, seperti di video-video sebelumnya, pada malam hari ini masih dengan tema yang sama ya, yaitu mistitisme dan logika. Nah, pada malam hari ini cukup berbeda dari malam-malam yang kemarin, karena di malam-malam sebelumnya kita mengundang narasumber. Kali ini kita langsung mengunjungi narasumber. Oke, sebelum kita ke narasumber, Ibu, ya, terlebih dahulu kita mau perkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini. Ya, narasumber yang sangat spesial ya pada malam hari ini. Silahkan Ibu, sebelum kita memulai, Ibu silahkan memperkenalkan diri dulu kepada sahabat-sahabat Kopi Penunggu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Misnawati dari Makassar. Ibu Misnawati dari Makassar. Makassar. Iya, saya panggilnya Ibu Ibu Misna. Ibu Misna saja ya. Ya, Ibu Misna. Ya, sahabat Kopi Penunggu, Ibu Misna ini ya seperti yang kalian lihat ya. Salah satu alasan kami ya untuk mengunjungi kediaman Ibu Misna karena kendala di kesehatan beliau ya. Seperti yang kalian bisa lihat saat ini, Ibu lagi dalam keadaan sakit ya. Keadaan sakit dan sekarang lagi duduk di kursi roda aja. Jadi agak susah buat Ibu kita undang ke studionya Kopi Penunggu. Jadi kita langsung mendatangi kediaman Ibu. Ya, Bu, di channel Kopi Penunggu ini ya, seperti tema-tema sebelumnya, kita membahas tentang mistitisme dan logika. Nah, saya mau bertanya nih sama Ibu Misna. Menurut Ibu, apa sih mistitisme itu menurut dari pandangan Ibu? menurut saya mistitisme ini bagi orang yang belum, kalau dipikir secara logika, orang yang belum pernah merasakan, dia tidak pernah percaya bahwa ada hal-hal mistis ya. Ya, apalagi kalau mereka pikir secara logika dan memang mereka belum mempercayai mistitisme ini, memang sama sekali dia tidak percaya. Jadi bisa dikatakan, kalau saya pribadi sendiri saya percaya mistitisme ini ada. Ibu, karena saya sudah rasakan sebelumnya. Apalagi dalam keadaan sakit begini, saya selalu dihantui dengan hal-hal yang begini ini, yang berkaitan dengan mistitisme ini. Iya, berarti bisa saya simpulkan bahwa mistitisme menurut Ibu itu apabila dikaitkan dengan logika. Kalau dari pribadinya Ibu percaya karena sudah Ibu alami sendiri ya. Berarti betul. Yang saya tanyakan tadi kan mistitisme menurut Ibu, berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa mistitisme menurut Ibu adalah hal-hal yang berbau dengan goib ya. Berbau dengan goib atau yang tidak kasat mata ya. Oke, pemirsa Kopi Penunggu ya. Jadi menurut Ibu Misna ya, apabila mistitisme ini dikaitkan dengan logika, sudah tentu pasti ada pihak yang tidak percaya ataupun yang menganggap ini terlalu berlebihan ya. Padahal jika yang kita yang sudah mengalami mistitisme itu sendiri ya, cukup percaya dengan apa itu hal-hal mistitisme ya, Ibu ya. Betul Ibu. Iya. Oke, kira-kira Ibu selama Ibu hidup di dunia ini ya, pengalaman mistis apa yang pernah Ibu alami? Pengalaman awalnya Ibu kenal dengan mistitisme, atau pengalaman yang paling menyeramkan atau yang paling berkesan dengan mistitisme ini, Bu? Ya, begini. Iya. Sebelumnya ya, saya agak maju ke depan sedikit ya. Iya, karena tadi agak nggak kelihatan.
sebelumnya memang Iya. dari awal juga saya tidak pernah percaya yang begini, hal-hal yang seperti ini. Cuman saya sudah alami. Apalagi dalam keadaan sakit begini selalu dihantui dengan hal-hal ini, goib-goib begini ini. Selalu dihantui dan masih merasakan sampai sekarang. Apalagi saat sakit begini, mata batin saya selalu melihat hal-hal aneh begitu. Berarti ibu bisa dikatakan ibu dapat melihat tapi Iya. tidak secara kasat mata. Kadang Tidak secara mata telanjang berarti. Secara begitu. Secara Kadang seekor ular, kadang ini dilihatnya secara mata telanjang, mata langsung atau mata batin? Bukan ibu. Mata batin, dengan mata langsung begitu. Dengan mata langsung ya. Iya. Berarti ibu bisa melihat secara langsung ya. Iya, secara langsung. Sosok atau betul. makhluk. Iya betul. Yang bersifat gaib. Iya, yang bersifat gaib. Baru nantinya berubah jadi manusia. Berubah jadi manusia. Wah, cukup merinding ya. Iya. Iya. Kira-kira yang ibu lihat tadi itu sejak kapan sih, Bu? Selama saya menderita sakit begini. Selama dihantui dengan ular besar, iya. Kira-kira ibu sakitnya dari kapan? Sudah dari bulan lalu. Sudah mulai 2 bulan. Berarti dari bulan yang lalu bahkan ibu memang sudah lihat hal-hal yang mistis. Iya, betul. Atau jauh sebelum ibu sakit memang ibu sudah melihat hal-hal. Jadi sebelum sakit. Iya. Sebelum sakit ibu sudah melihat hal-hal yang goib tersebut. Iya, betul. Seperti apa, Bu? Kira-kira ular besar baru kalau saya baca kursi dia berubah jadi manusia. Kalau baca itu manusia utuh atau setengah ular? Manusia utuh, satu orang berdiri. Manusia utuh satu orang berdiri. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Ini sosok yang ibu lihat ya, sosok ular yang ibu lihat ini dari ibu sakit atau sejak sebelum sakit? Dari saya sakit. Dari ibu sakit. Iya. Berarti jauh sebelum ibu sakit. Sampai saya di rumah sakit dirawat. Saya dililit sama ular, saya teriak, orang di rumah sakit semua lari. Padahal itu ular tidak ada. Itu kejadiannya di rumah sakit. Iya. Sosok itu juga muncul. Iya, muncul di rumah sakit. Bahkan Pak Sulaiman digigit di leher. Digigit. Iya. Terus itu kan gigitnya secara goib ya? Iya, secara goib, tapi saya penglihatan saya berarti pada saat kemarin ibu dirawat di rumah sakit, sosok ular tersebut juga muncul di rumah sakit. Iya, betul. Dan menggigit leher suami ibu. Iya, sempat menggigit bapak. Pada saat itu saya lihat banyak darah. Tapi darahnya secara nyata atau secara goib? Iya, secara goib, karena saya kan baru dalam keadaan tidak berdaya. Baru saya lihat dia digigit, kasihan ular. Tapi dia cuma berzikir, istighfar. Zikir, istighfar yang Bapak lakukan. Iya. Terus keadaan fisiknya Bapak apakah tidak terasa seperti digigit atau sensasi panas mungkin seperti itu? Tidak ada. Di lehernya Bapak tidak ada. Iya, alhamdulillah. Jadi cuman yang ibu lihat Bapak digigit, tapi alhamdulillahnya Bapak tidak merasakan ini. Seperti yang ibu bilang tadi, secara nyatanya ya. Iya. Terus tapi yang saya pertanyakan itu kenapa selalu diganggu dengan sosok ular? Sosok ular itu Nah, kira-kira sesering apa sih diganggu oleh sosok ular ini? Terus udah upaya yang ibu lakukan untuk menghilangkan ya, untuk menghilangkan atau untuk mengusir sosok ular ini? Upaya apa? Baca ayat kursi. Iya. Kadang dia terbakar kalau baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Selain baca ayat kursi kan ularnya apakah maksudnya sosoknya masih sering terlihat atau intensitas kadang tidak terputus, pokoknya panjang. Iya. Panjang ini maksudnya itu, ularnya tidak ada, ularnya datang lagi. Iya. Setelah dibacakan ayat kursi, ularnya masih sering muncul. Iya, sering muncul, tapi masih sering datang. Kayak terbakar dia kalau saya tunjuk pakai baca ayat kursi. Ditunjuk pakai ayat kursi terbakar. Iya, kayak terbakar dia. Baru kadang langsung berubah jadi orang. Jadi sosok manusia. Sosok manusia. Manusia laki-laki yang nyata. Saya kenal, iya.
nyata. Iya. Yang ibu kenal itu maksudnya kenal secara suaminya dari nyata. teman saya, iya. Sosok yang nyata berarti. Sosok yang nyata baru Sebentar Bu, kira-kira yang lihat sosok ular ini yang tinggal di rumah ini kira-kira hanya ibu atau seperti anak ibu, suami ibu Tidak lihat ada. nggak? Cuman saya sendiri yang dapat lihat. Cuma ibu sendiri yang Iya. dapat lihat. Terus apa tanggapan dari suami sama anak-anak ibu? Kalau Pernah saya- nggak merasakan? Tidak, kalau mereka- saya sudah berteriak dia sudah lari. Saya mau kasihan. Bapak kadang lihat mana, kadang bapak bilang mana, sama anak-anak tidak ada. Tapi kalau saya ada. Berarti anak-anak sama suami ibu suami ibu tidak melihat ataupun merasakan, Tidak pernah. melainkan hanya ibu sendiri saja yang Iya. merasakan dan dapat melihat Dapat sosok melihat, tersebut. iya. Terus sejauh ini ya, selain membacakan doa, surat-surat pendek, Iya. baca sholawat ya, Iya. upaya apa lagi sih yang ibu lakukan untuk tidak dapat lagi gangguan dari sosok ini? Misalnya pergi ke orang pintar Tidak mungkin, ataupun pergi ke ustadz di ruqyah. Tidak ada sirik begitu. Tidak ada Bentengi upaya diri saja dengan bentengi diri saja iya, dengan berwudu, sholat, ngaji, istighfar, zikir, begitu saja. Jadi kemunculan sosok ular ini adalah pengalaman termistis yang ibu Iya, alami ya. betul sekali. Pengalaman termistis. Nah, ibu, saya mau bertanya, kira-kira jauh sebelum ibu sakit, apakah pernah merasa tidak hal-hal mistis? Pengalaman pertama ibu deh. Iya, pengalaman pertama kali ibu lihat hantu, atau pertama kali ibu merasakan merasakan kehadiran sosok yang tidak kasat mata di rumah ini kan baru 2 malam tidur sudah diganggu dengan makhluk-makhluk yang ini. Baru 2 hari tidur. Iya. Oh, berarti ibu ini adalah pindah ya ke sini, ke Iya, Gorontalo. Pindah. Berarti pindahnya dari Makassar. Makassar. Sudah iya, berapa lama kira-kira Bu di Gorontalo? 4 tahun. Udah 4 tahun. Iya. Terus Tapi tidak pernah sehat. Iya. Wah, sahabat Kopi Penunggu, cerita dari Ibu Misna ini rupanya sangat menarik ya. Tadi Ibu Misna sudah mengatakan bahwa 2 hari dia berada di Gorontalo, beliau sudah merasakan tidur yang tidak nyenyak ya. Iya, sudah dapat lihat-lihat yang hal-hal yang mistis. Hal-hal yang mistis, iya betul. Sejak 2 hari tinggal di rumah ini. Iya. Pindah ke rumah ini begitu. Pindah ke rumah ini ya. Kira-kira sosok wanita, rambut panjang. Sosok yang ibu lihat itu wanita. Terus Iya. apa lagi Bu yang ibu lihat? Sosok binatang yang berbulu-bulu badan, merah DP mata. Iya. Oh iya, itu kalau saya bilang Iya. genderuwo ya Bu ya. Genderuwo. Iya. Mangubi kalau orang Gorontalo kata. Iya. Terus apa lagi Bu yang ibu lihat? Yang begitu ular. Terus apa lagi Bu yang ibu lihat di rumah ini? Binatang-binatang yang tidak pernah terlihat di Makassar itu. Terus ibu kan baru pindah kemari dan langsung mendapatkan pengalaman yang cukup tidak mengenakan ya kalau menurut saya pindah. Kira-kira dari situ ibu langsung mikir lagi nggak? Daripada di sini saya sering lihat yang enggak yang tidak mengenakan, lebih baik saya pindah lagi ke Makassar. Ibu pernah nggak berpikiran seperti itu? Tidak pernah sih, karena bapak kan sudah mencari di sini, anak sekolah sini. Oh, berarti di mana-mana itu kan pasti ada hal-hal seperti itu. Berarti cuman bentengi saja diri. Pindah ke sini karena suatu tuntutan pekerjaan ya, dari suami. Betul. Lalu upaya apa yang ibu lakukan selama ini, selama 4 tahun ya? 2 hari saja ibu di sini sudah diganggu oleh macam-macam jenis makhluk halus. Apalagi sekarang udah menetap selama 4 tahun. Kira-kira upaya apa saja sih yang ibu lakukan buat cuman berserah diri saya sama Tuhan. Berserah diri saja sama Tuhan. Kira-kira ibu pernah nggak undang pengajian buat di rumah supaya makhluk-makhluknya pergi atau diusir, atau pernah ngundang yang bersih-bersih rumah di ruqyah? Pernah nggak Bu? Pernah. Sudah 2 kali. Dan itu hasilnya gimana?
hasilnya alhamdulillah sudah Sudah mendingan ya dari mendingan. saat awal-awal Iya, sudah ibu di tidak ada sini. gangguan-gangguan begitu. Sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan Iya, seperti itu. tapi nanti sakit begini lagi baru Nanti sakit. muncul lagi. Iya, Kira-kira berapa tahun dari kena gangguan-gangguan itu terus kena lagi yang seperti ini, Bu? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih Baru baru. tanggal berapa kemarin itu baru 4 tahun di sini. 3 tahun lebih berarti ibu datang ke sini awal-awal, terus ibu lihat sosok-sosok gaib, terus ibu bersihkan tempat ini, terus udah aman, udah nggak ada lagi makhluk halus atau Karena kan masih. sempat kemarin ada Ah. kuburan di belakang itu. Alhamdulillah sekarang udah bersih ya Sudah bersih, sudah kasih pindah ke kuburan di TPA, Iya, sudah dikasih pindah sama ustaz. sudah dipindahkan. Ya tapi cuma tinggal tulang, kasihan. Oh, itu dipindahkan ya, Bu? Iya, tulang kepala. Terus dengan dari tulang pihak keluarga gimana itu? pihak keluarga yang suruh Makam. kerjaan, Oh, pihak keluarga suruh kasih pindah karena itu kan mengganggu. mengganggu. Jadi pemakaman ini berarti udah di wilayah rumahnya ibu ya? Iya, Berarti? di belakang es kristal itu. Oh, kira-kira itu makam yang punya rumah sebelumnya kah atau Iya, yang makam Oh. yang punya rumah di belakang itu karena oh dia yang kan punya dibunuh, oh tetangga baru. ibu Iya, dibunuh tapi dikubur di situ, kasihan anak dengan mama. dibunuh? Iya, Wah, saya langsung merinding loh, Bu. iya dibunuh, kasihan dia Berarti anak dengan mama. anak sama ibunya Iya. dibunuh terus Dikubur dikuburkan. di situ begitu saja. Terus berarti ini ada kaitannya sama yang ibu baru pertama kali di sini terus Iya. banyak gangguan. Berarti Karena pengaruhnya bapak bikin pembakaran di atas, makanya dia panas masuk ke saya. masuk ke ibu. Berarti Iya. ibu ini sempat juga kerasukan ya? Iya, pernah. Pernah kerasukan juga? Selalu sebelum Selalu? digali kuburannya itu. Iya, kadang saya kayak Sebelum dalam digali peti, iya. kuburannya. Kira-kira kuburannya itu digali Digali baru kepalanya cuma dibungkus. bentar, Bu. Kira-kira kuburannya itu digali pas ibu di sini udah berapa lama? Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun, berarti ibu 2 tahun lebih di sini baru makamnya dipindah. Iya, karena sudah tersiksa sekali saya, dia ganggu terus. Berarti selama sebelum makamnya dipindahkan itu ibu sering merasa Iya, kerasukan kerasukan? begitu. Iya, sering kerasukan, merasa panas begitu karena merasa panas. Terus apa sih yang ibu rasa pas kerasukan tersebut? Apa yang ibu rasakan? Kepanasan. Pas mau kerasukan itu rasanya gimana menurut ibu? Gimana rasanya waktu ibu mau kerasukan? dia datang sama Awal-awalnya. saya mengadu. Berarti Saya tidak sosok mau, itu iya. datang ke ibu. Iya, dia bilang saya tidak mau di situ panas. Berarti, Karena dorang bikin pembakaran di atas kuburannya. berarti Anak-anak buah saya kan. wah, berarti sosok yang datang ke ibu yang mau merasuki ibu itu Iya. adalah sosok yang makamnya Iya, ada di belakang rumah ibu ini. iya betul. Yang Wah. si perempuan itu Si kasihan perempuan sama anaknya. sama mama. Si perempuan anaknya sama mamanya Iya, yang dibunuh dua-dua itu. iya yang dibunuh itu. Berarti mereka datang ke ibu dan sosok Iya, inilah dia bilang- yang merasuki ibu. Ya, dia bilang pindahkan saya tidak tahan di situ panas. Pindahkan. Baru kalau saya kerasukan, perasaan saya dalam keranda. Perasaan ibu dalam keranda. Iya. Terus Baru nanti dorang siram saya air karena panas kan, saya teriak terus panas. berarti ibu yang ibu rasakan Tapi alhamdulillah tidak pernah ke dukun, tidak pernah ke ini. selama kira-kira berapa lama ibu sering kerasukan? Maksudnya dari semenjak ibu pindah ke sini, Iya. kira-kira berapa lama sih sering kerasukannya itu? Pokoknya kadang setiap malam Senin, malam Jumat begitu Iya, sudah. paham sini. Berapa tahun kira-kira? Ini sudah 2 tahun lebih. Berarti selama 2 Iya. tahun lebih itu Kadang- ibu tinggal di sini Iya. sering kesurupan. Iya, kerasukan. Kadang orang kumpul-kumpul semua di situ, kasihan angkat-angkat saya kalau sudah ini. Berarti selama 2 tahun ibu nggak ada upaya sama sekali panggil orang buat bersihin gitu, nggak ada. Panggil Cuman orang buat zikir saja. pengajian, zikir saja ya. Iya. Terus saya mau lanjutin sosok yang tadi datang ke ibu terus Iya. langsung ini kan mau kesurupan. Berarti Iya. sosok yang
ibu sama anaknya tadi datang ke ibu Iya. mengadu, bilang kalau mereka kepanasan. Iya. Mereka Tidak kepanasan, tahan kata kasih tidak pindah. tahan, kasih pindah. Berarti sosok ini hanya mendatangi ibu tapi tidak merasuki tubuhnya Ibu Misna. Ih, dia rasuki. Dia rasuki, berarti setelah dia mengadu dia langsung masuk Iya, ke tubuhnya baru saya ibu. bicara-bicara begitu. Baru Baru Ustaz bilang, oh ambil dia, kasihan kasih pindah, dia tidak tahan di situ. oh berarti sempat ada ustadz juga ya Iya, yang Ustaz yang mengobati. dengar kalau saya teriak-teriak panas. Berarti ada ustadz juga ya yang Iya, Ustaz. berupaya Iya, buat kasih bersih dia, kasihan ya. membersihkan ibu Iya. pada saat kesurupan waktu itu ya. Iya. Apakah hanya satu sosok ini saja yang sering merasuki ibu ataukah ada kira-kira yang Pernah lain? juga saya sakit, diganggu dengan ini, binatang-binatang itu, peliharaan orang. Diganggu dengan Iya, binatang-binatang. ini maksudnya binatang-binatang yang nyata atau iya nyata, kayak kambing tapi kayak berarti kambing-kambing dong yang langsung Iya. datang ke ibu. Kambingnya ini nyata atau goib? Nyata. Kalau goib itu saya tidak dapat lihat, tapi ini kan nyata saya lihat. Ibu lihat? Iya, saya lihat kayak kambing, tapi kepalanya menghadap ke belakang. Berarti itu maksudnya gimana ya? Ibu lihat secara oh berarti ibu lihat yang goib tapi ibu lihatnya kasat mata dengan mata asli. Iya betul. Terus Kadang berapa ekor itu berapa? Iya banyak, sampai 6 ekor, 7 ekor. Iya. Itu jenis kambing, Iya, jenis kambing yang kepalanya iya ke terbalik, belakang. ke belakang. Tapi orang-orang sini bilang itu Iya. peliharaan orang kata. Peliharaan orang. Iya. Berarti orang-orang yang ada di sekitar sini Iya. ya. Berarti selain sosok hewan-hewan tersebut, kira-kira apa lagi nih yang sering datang ke ibu? Yang sosok lain itu ular. Kadang-kadang banyak sekali di gudang di belakang rumah. Selain dari sosok ular yang ibu ceritakan tadi ya, sebelumnya banyak ular. Emang banyak ular. Banyak ular. Ini ularnya nyata atau yang goib? Nyata, warna hitam. Di leher ada warna kuning, orange. Berarti ularnya emang benar-benar nyata. Iya, benar-benar nyata. Kemarin malam ada lewat sana. Kemarin malam? Iya. Kemarin masih ada terlihat. Masih ada terlihat. Terus yang usir siapa dong, Bu? Saya. Ibu. Ibu yang usir? Iya. Terus ibunya nggak bisa jalan, gimana tuh usirnya? Saya baca selawat air, baru saya kasih masuk di mulut, baru saya semur begitu. Saya bilang, kau pergi cari tempatmu. Berarti sosok ular yang ibu katakan ini sebenarnya adalah sosok yang goib, tapi ibu lihatnya, ibu bisa melihat secara nyata, secara kasat mata. Iya. Tapi suami dan anak-anak ibu kan tidak lihat. Berarti sosoknya goib ya, Bu. Iya. Kalau secara nyata berarti dalam wujud yang nyata, suami ibu bisa lihat, ibu bisa lihat. Makanya saya bilang sama bapak, coba buka ke sana supaya bisa lihat. Masa tidak bisa lihat? Berarti bapak tidak lihat lihat sama sekali? Tidak, cuman saya. Cuma ibu. Selama dari ibu kadang kalau saya tidur kalau malam kayak ada melilit-lilit di badan. Melilit-lilit di tapi badan. saya baca terus selawat. Berarti ibu ini sudah membentengi dirinya dengan selawat. Iya, baru mau pakai apa? Berarti selama ini. Tapi kadang kalau sudah terganggu saya pe diri, saya pe jiwa begitu. Saya sudah mau dirasuki lagi, saya panggil saya saudara-saudara siapapun itu. Saudara-saudaranya ibu. Iya. Saudara-saudaranya ibu ini saudara kandung atau saudara saudara-saudara yang mengobati ibu? Iya. Satu begitu. Jadi saya panggil, bantu saya, kasihan. Bantu. Terus berarti yang selama ini dari sebelum ibu sakit sampai sekarang ada saudara-saudara ibu ya yang setia membantu. Alhamdulillah. Ibu, yang mau saya tanyakan sekarang, dari tadi saya itu berbincang-bincang dengan ibu tapi matanya ibu ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kira-kira apa yang ibu rasakan? Apakah kayak ada ular berdiri besar, banyak.
di sosok. Iya, di sisi di pinggir Berarti rumah begitu. sekarang ibu lagi lihat Iya, ada ada sosok ular. di sini. Iya, Sekarang? iya sekarang. Di sisi rumah begitu. Di sisi rumah. Iya. Waduh. Kayak berdiri melihat sama orang. Pemirsa Kopi Penunggu dimanapun kalian berada, jadi Ibu Mesna ini orangnya bisa melihat hal-hal goib secara mata telanjang ya, bukan dengan mata batin. Dan katanya tadi bahwa ibu melihat bahwa di sisi rumah ini lagi kedatangan ular-ular ya. Dan kadang bapak saya lihat kepalanya itu penuh dengan ular-ular. Ular rambut jadi ular, saya lihat dia pakai kepala bapak, tapi saya tidak ini. Tapi ularnya tidak menyakiti Tidak. bapak? Tidak Cuman kepalanya saja, rambutnya itu kasihan. Rambutnya saja yang Iya. banyak yang Yang ibu berubah lihat jadi berubah ular. jadi ular. Iya. Oke, Tapi bagi saya kan nyata yang begini ini. Karena nyata kalau maksud ibu itu nyata ibu hal-hal yang lihat ya, seperti ibu ini, iya. lihat dengan mata kepalanya ibu. Iya betul. Nyata menurut ibu ya. Iya. Mungkin sebagian orang-orang di luar sana bilang hanya apa melihat iya. Ini sebagai berlebihan, Iya. hal-hal yang berlebihan atau apa. Tapi menurut ibu ini sebenarnya hal goib itu Iya. memang ada ya di sekitar Ada. kita. Oke, buat Kita mesti percaya yang mistisme ini, karena memang orang yang belum pernah merasakan dia tidak akan percaya. Ya. Iya. Jadi dari Tapi kalau yang seperti ini bagi saya emang ya terasa ya. Sudah ini bagi saya kasihan yang begini ini. Oke, pemirsa Kopi Penunggu, Bu, dari tadi pengalaman mistis ibu yang ibu alami, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada sahabat penonton Kopi Penunggu yang ada di rumah? Kira-kira apa yang mau ibu sampaikan dari pengalaman ibu? Dari apa setelah semua yang terjadi pada ibu sampai ibu jadi sakit seperti ini, kira-kira apa yang mau ibu sampaikan kepada penonton Kopi Penunggu yang ada di rumah? Bagi teman-teman di luar sana yang tidak mempercaya hal-hal seperti ini, bagi saya hal-hal mistisme ini bagi saya ada, apalagi kalau dipikir secara logika memang ada. Dalam Al-Quran juga itu ada. Iya, dalam Al-Quran ya memang ada. Memang ada disebutkan bahwa kita harus mempercayai hal-hal mistisme ini. Oke, jadi dari semua cerita ibu tadi, kira-kira kesimpulannya apa menurut ibu? Bagi saya pribadi, bentengi saja diri dengan selawat, sholat diri dengan sholat, istighfar apabila kita menemukan hal-hal mistis seperti ini. Iya betul. Iya, apalagi ya seperti ibu ini ya pemirsa, suami dan anak-anaknya tidak bisa melihat ataupun merasakannya di rumah ini, hanya ibu saja yang diganggu. Jadi ibu Misna ini membentengi dirinya dengan sholawat ya ibu ya. Iya, sholawat saja. Baik, sahabat Kopi Penunggu dimanapun kalian berada, berhubung waktu kita sudah hampir habis dan ibu juga hari ini masih dalam keadaan sakit, jadi kita tidak bisa berlama-lama. Untuk kalian sahabat Kopi Penunggu dimanapun kalian berada, jika kalian masih menanti-nantikan update terbaru dari channel Kopi Penunggu, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial manapun yang kalian punya. Saya Mona Lisa mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.